Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berdakwah, Rasulullah selalu mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan sejak pertama kali Rasul berdakwah, pertentangan dan perlawanan tersebut semakin hari semakin meningkat ketika Rasul telah melakukan dakwah secara terang-terangan. Berbagai bentuk pertentangan terus dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy agar Rasul menghentikan dakwahnya. Menghadapi hal demikian, Rasul pun tidak patah semangat dalam mendakwahkan ajaran Islam. Ketika Rasul mendapatkan banyak perlawanan pertentangan dari kaum kafir Quraisy, di mana beliau sangat membutuhkan dorongan serta motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru Rasul mendapatkan ujian dari Allah. Istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Tahun inilah yang kemudian disebut dengan Amul Huzni atau tahun duka cita. Pada saat Rasul mengalami kesedihan yang mendalam tersebut, Allah memberikan hiburan kepada beliau yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa tersebut terjadi 1 tahun sebelum Rasul melakukan hijrah ke Madinah, tepatnya yaitu pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa tersebut Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya untuk menghibur Nabi Muhammad yang sedang dirundung dengan kesedihan. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Rasul. Selain itu juga, pada peristiwa ini Allah memberikan perintah agar umat Islam menjalankan sholat yang 5 waktu. Pada tahun 620 Masehi, Rasul ini bertemu dengan 6 orang penduduk Yathrib. Mereka berasal dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Makkah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, dan ternyata ke-6 orang Yathrib ini menerima dengan baik ajakan tersebut, sehingga mereka kemudian menyatakan masuk ke dalam Islam. Kemudian pada tahun 620 Masehi terdapat 12 orang Yathrib yang telah memeluk Islam, dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasul dan menerima dakwah Islam sebelumnya. Mereka kemudian melakukan yang biasa disebut dengan baiat. Baiat inilah yang disebut dengan baiat Aqobah 1, yang isinya adalah kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi terdapat 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yathrib yang berjumpa dengan Rasul, dengan ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang pada saat itu belum masuk dan menerima ajaran Islam. Mereka di tengah malam bersama-sama melakukan satu pertemuan yang kita sebut dengan perjanjian Aqobah yang kedua. Setelah peristiwa tersebut, Rasul melaksanakan dakwah di Makkah dan semakin mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Untuk itulah Nabi kemudian berhijrah menuju ke kota Yathrib, di mana mereka sudah ditunggu oleh penduduk yang telah memeluk Islam sebelumnya. Dalam perjalanannya menuju ke Yathrib, Nabi ditemani oleh sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar. Mereka sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian tersebut selain Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah, Asma, dan pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kaum kafir Quraisy. Pada hari yang ketiga, Rasul beserta Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Yathrib.
sebagai penunjuk jalan, maka ditunjuklah Abdullah bin Urayq. Jalur yang mereka gunakan adalah jalur ke selatan, yaitu arah yang menuju ke Tihama, dekat dari pantai laut selatan. Di tengah perjalanan menuju Yasrib ini, Rasul singgah di Quba, sebuah desa yang terletak